Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1371. Liam melihat Dorothy meremehkan bosnya. Liam yang kesal segera berkata, "Nona Chen, Anda boleh memandang rendah saya. Tetapi Anda tidak boleh memandang rendah bos saya. Jika Anda telah berhubungan dengan bos saya dalam jangka waktu yang lama, Anda akan tahu semua yang saya katakan adalah tidak bohong." Dorothy menyeringai. Dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, Queen Golding di sebelahnya meraihnya dan mendesak, "Dorothy, jangan kasar saat kita berada di luar. Aku percaya apa yang dikatakan Direktur Weaver. Jika bosnya bisa meresepkan pil perut Jiuxuan sebagai obat perut yang sangat ajaib, tidak salah jika kita menjulukinya si Huatuo." Dorothy menjulurkan lidahnya. "Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku tidak akan melawannya. Aku hanya menggodanya." Liam kehilangan kata-kata, dan tidak menyangka gadis itu sengaja mendebatnya. Bagaimanapun, dia juga seorang pria. Dia tentu saja akan merasa tertekan saat mengetahui sedang dipermainkan oleh seorang wanita. Dia hanya bisa memendam depresinya jauh di dalam hatinya, karena wanita ini adalah manajer Queen Golding. Pada saat ini, pengawas pabrik berlari dengan cepat dan berkata kepada Liam, "Direktur Weaver, Master Charlie Wade ada di sini." Saat itu, Charlie mengenakan pengaturan bersih dan berjalan ke pabrik. Saat dia masuk, Queen Golding melihat wajahnya dan terkejut. Dia berbisik kepada Liam di sebelahnya, "Pria ini bosmu." Liam mengangguk. "Ya, siapa namanya?" Liam menjawab, "Tuan Charlie Wade." "Ada apa?" Queen Golding merasa seperti disambar petir. Dorothy di samping menyarankan dan berkata, "Bagaimana dia bisa memiliki sebutan itu? Apalagi Tuan Charlie Wade. Kalau begitu aku juga ingin dipanggil Dorothy Chen, wanita cantik. Namaku lebih hebat dari dia." Queen Golding tiba-tiba memarahi. "Kamu banyak bicara. Jangan kejam." Dorothy terkejut. Dia belum pernah melihat Queen Golding marah pada dirinya sendiri. Sekarang Queen terlihat sangat marah. Faktanya, Dorothy bukan hanya manajer Queen, tetapi juga sepupunya. Dia adalah anak dari bibi Queen. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Kemudian, saat Queen memasuki industri hiburan, Dorothy mengajukan diri untuk menjadi manajernya. Inilah alasannya. Dorothy selalu berani bercanda dengannya. Dia tidak menganggap Queen sebagai bos sama sekali. Pada saat ini, Queen memandang Charlie yang semakin dekat. Dia sangat gugup, bahkan ritme pernapasannya sangat tidak teratur. Charlie melangkah ke depan ketiganya dan menatap Queen Golding dan Dorothy, dan sedikit mengejutkan hatinya. Apa yang terjadi 2 hari ini? Mengapa selalu melihat keindahan yang menarik perhatian? Bahkan mengejutkan ini. Hari ini dia melihat Nanako. Lalu siang ini Queen Golding. Tidak seperti kelembutan Yamato Nadeshiko dari Ito Nanako. Queen Golding memiliki aura dingin. Queen memiliki temperamen penuh bangsawan. Pada pandangan pertama dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Sebenarnya, ada 2 jenis watak mulia dalam diri seseorang. Yang satu dipupuk sejak kecil, dan yang lain dipupuk di tengah jalan. Sebagian besar orang kaya memiliki sedikit pemborosan pada anak-anak mereka, tetapi dapat dilihat dari pemborosan itu bahwa mereka tidak menanamkan temperamen bangsawan anak-anak mereka sejak kecil. Karena banyak orang kaya selalu bekerja keras, mereka tidak memiliki temperamen yang dipupuk oleh keluarga besar dari dinasti masa lalu. Bahkan generasi kedua yang kaya mungkin tidak memiliki temperamen seperti itu. Bab 1372. Fondasi temperamen yang sebenarnya akan memakan waktu setidaknya 3 generasi, atau bahkan bisa lebih dari 4 generasi. Jika fondasi itu diterapkan selama beberapa generasi, keluarga dapat menumbuhkan temperamen aristokrat sejati. Di Aurus Hill, hanya ada satu wanita yang benar-benar memiliki temperamen seperti itu. Dia adalah Jasmine Moore. Dan temperamen Queen Golding bahkan lebih baik dari Jasmine. Charlie mengecewakannya, memandang kedua wanita itu dengan sedikit senyum, dan berkata dengan sedikit meminta maaf. "Maaf, kalian berdua menunggu lama. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan terlebih dahulu hari ini."
Queen Golding memberanikan diri untuk bertanya padanya. Kamu, namamu Charlie. Charlie mengangguk. Ya benar. Ada apa? Ada apa Nona Golding? Queen menunjuk dirinya sendiri. Matanya yang indah mengingatkannya dan bertanya. Apakah kamu ingat aku? Begitu kata-kata ini keluar, 3 orang lainnya termasuk Charlie tercengang. Liam dan Dorothy sama-sama terkejut. Queen mengenal Charlie. Charlie juga sangat terkejut. Queen Golding adalah bintang besar dari Eastcliff. Apa mungkin dia mengenal dirinya? Namun, sepertinya ada yang tidak beres. Dia sudah meninggalkan Eastcliff ketika dia berusia 8 tahun. Melihat Queen, dia menebak seharusnya berusia 1 atau 2 tahun lebih muda dari dirinya. Ini berarti saat dia meninggalkan Eastcliff, Queen berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimana dia bisa mengenal dirinya? Dia tidak memiliki kesan mengenal Queen. Namun, dari matanya Queen, Charlie bisa mengenali dia mengenali dirinya. Selain itu, dia berasal dari Eastcliff, dan dia tidak pernah kembali ke Eastcliff selama bertahun-tahun. Dari sini Charlie menduga, dia mengenal dirinya di Eastcliff. Dengan kata lain, Queen tahu bahwa dia adalah muda tuan dari keluarga Wade. Pada saat ini, Charlie tidak bisa menahan kerutan, menatap Queen dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, Nona Golding pasti mengenali orang yang salah. Bagaimana bisa? Queen Golding berkata, tidak mungkin saya salah. Raut wajah dan temperamen Anda sama bertahan dengan teman masa kecil saya. Charlie bahkan lebih terkejut, tetapi berkata dengan tegas, tidak mungkin. Saya telah menjadi yatim piatu sejak saya masih kecil. Saya dibesarkan di pusat pengasuhan. Bagaimana Anda bisa mengenal saya? Queen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat bahwa mata Charlie sepertinya memperingatkan dirinya sendiri. Dia menghela nafas dan berkata, mungkin saya benar-benar membuat kesalahan. Anda terlihat terlalu mirip dengan teman masa kecil saya. Dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dunia ini sangat besar. Wajar saja ada 2 orang yang terlihat sedikit mirip. Queen mengikuti kata-katanya. Mengangguk dan berkata, Tuan Wade benar. Liam dan Dorothy, yang berada di samping, tidak terlalu cemas ketika mereka mendengarnya. Liam memperkenalkan Charlie. Tuan Wade, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Yang di depan Anda adalah Nona Queen Golding, bintang besar dari Eastcliff. Yang di sebelahnya adalah manajer Nona Golding, Dorothy Chen. Charlie mengangguk dan berkata dengan sopan, Nona Golding, Nona Chen, kalian berdua telah datang jauh-jauh ke Aurus Hill. Semoga kedatangan kalian membuat Jiuxuan Pharmaceutical semakin berkembang. Dorothy bertanya-tanya kalian selalu seperti ini. Agak terlalu palsu bagimu untuk mengatakan ini. Karena kami sudah di sini. Mengapa Anda tidak memberi kami pil perut Jiuxuan lagi? Limpa dan perut Nona Queen selalu tidak nyaman. Dia ingin beberapa bungkus obat untuk dimakan. Tetapi Anda sama sekali tidak mau memberikannya. Dan Anda masih berbicara kepada saya tentang paten dan non-paten. Apakah itu menarik? Bab 1373. Ketika Charlie mendengar kata-kata Dorothy, dia tidak bisa menahan senyum ringan. Pil perut Jiuxuan belum terdaftar. Kami harus menjaga beberapa metode rahasianya. Praktik industri farmasi pada dasarnya seperti ini. Queen Golding berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Wade. Saya seharusnya tidak membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Ini karena saya pergi ke luar negeri untuk syuting beberapa waktu yang lalu. Dan saya gangguan limpa dan perut saya kambuh. Saya sudah mencoba berbagai macam obat. Charlie mengangguk. Mengambil paket pil perut Jiuxuan yang baru saja dikemas dari jalur produksi. Menyerahkannya kepada Queen Golding. Tersenyum dan berkata, karena Nona Golding memiliki permintaan ini, maka kami tentu saja harus memenuhinya. Silakan ambil kotak ini. Terima kasih, kata Queen Golding. Dia mengulurkan tangan untuk menerima obat perut yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak sabar untuk langsung meminumnya dengan hati-hati. Segera setelah minum obat, dia merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, Charlie bertanya kepadanya, Nona Golding, apa kesan Anda tentang farmasi Jiuxuan kami? Queen mengangguk dan berkata, menurutku itu cukup bagus. Ini benar-benar tampilan dan sikap yang harus dimiliki perusahaan besar. Charlie bertanya,
Soal endorsement pada dasarnya tidak masalah, kan? Queen mengangguk ringan, dan berkata, tidak ada masalah. Kita bisa menandatangani kontraknya kapan saja. Setelah kontrak ditandatangani, Anda dapat mulai mengambil foto dan video iklan. Charlie tersenyum dan berkata, itu bagus. Karena itu masalahnya. Mari kita menyelesaikan proses kontrak hari ini. Oke, Tuan Wade. Lalu Queen berkata kepada Dorothy di tempatnya. Dorothy, Anda dan Tuan Weaver bisa urus kontrak. Anda bisa menandatangani kontrak atas nama saya. Dorothy mengangguk. Oke Queen, serahkan kontraknya padaku. Kamu harus istirahat dulu. Limpa dan perutmu sedang kambuh. Kamu akan sibuk sepanjang hari lagi hari ini. Oke, Queen Golding memandang Charlie. Tersenyum. Dan berkata, Tuan Wade, biarkan Dorothy dan Tuan Weaver menyelesaikan proses kontrak. Bagaimana kalau kita mencari tempat duduk dan minum teh? Charlie tahu Queen pasti ingin menjulurkan tubuhnya secara pribadi. Dia juga berharap bisa memecahkan misteri apakah mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Liam di samping berkata, Tuan Wade, Anda bisa mengajak Nona Golding ke kantor Anda untuk minum teh dan keseluruhan. Saya telah mendesain kantor Anda secara khusus. Ada daun teh yang enak di sana. Charlie mengangguk dan memberi isyarat untuk mempersilakan Queen. Nona Golding, silakan ke kantor untuk barbecue. Ekspresi dingin dan glamor Queen tiba-tiba meledak menjadi senyum kekanak-kanakan, sedikit mengangguk, dan berjalan bersama Charlie. Faktanya, Charlie jarang datang ke Jiuxuan Pharmaceutical. Dia belum pernah memasuki ruang kantor direktur yang baru saja transmisi. Meskipun dia sekarang adalah pemegang saham utama perusahaan ini, dia tidak benar-benar ingin mengurus Jiuxuan Pharmaceutical. Ini karena dia berpendapat, hal-hal profesional harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Sedangkan dia tidak pernah menjalankan perusahaan farmasi atau bisnis apapun yang terkait dengan produksi dan penjualan obat. Sedangkan Liam sudah terbiasa di industri farmasi. Pilihan terbaiknya, tentu saja, adalah menyerahkan semuanya kepada Liam. Yang harus dia lakukan adalah memberi resep Liam yang cukup baik untuk diproduksi dan dijual. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai kerjasama yang menguntungkan dan terbaik. Setelah Charlie membawa Queen Golding ke kantor, Queen berinisiatif menutup pintu. Bab 1374. Pada saat pintu tertutup, wanita cantik yang telah membuat banyak pria tergila-gila, dengan mata merah bertanya kepada Charlie dengan takjub, Kak Charlie, kamu benar-benar tidak ingat saya? Charlie menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, maaf, saya pergi dari East Cliff saat berusia 8 tahun. Saya belum kembali selama bertahun-tahun, jadi saya tidak begitu ingat banyak orang dan banyak hal di East Cliff. Mata Queen langsung berlinang air mata. Dia berkata dengan lembut, Kak Charlie, aku Nana. Kamu tidak ingat aku? Nana. Charlie sedikit mengernyit dan bertanya, Nana yang mana? Queen Golding bertanya lagi, kamu tidak masuk. Ada banyak gadis dengan sebutan Nana dari berbagai nama mereka. Charlie benar-benar tidak dapat mengingatnya. Namun, begitu jika dikaitkan dengan Nana Golding, Charlie langsung mendapat kesan. Dalam pemikirannya, dia langsung memikirkan penampilan seorang gadis kecil. Nana, putri dari keluarga Golding di East Cliff. Ibunya adalah seorang wanita dari Raventon. Ibunya memberi nama panggilan Nana, berasal dari kata Nanan, yang memiliki arti bayi perempuan. Dan ayah Nana, bernama Yule, adalah anak ketiga di antara anak-anak keluarga Golding, yang dikenal sebagai Tuan Golding ketiga. Saat itu, Yule dan ayah Charlie adalah sahabat baik. Keduanya bisa dikatakan memiliki persahabatan sehidup semati. Pada saat itu, keluarga Golding belum termasuk dalam 3 besar di East Cliff. Mereka masih di luar 10 besar. Ayah Charlie banyak membantu Yule saat itu, membantu melakukan serangan balik untuk menjadi pewaris pertama keluarga Golding, membantu menjadi kepala keluarga Golding, dan bahkan mendukung keluarga Golding, membuat keluarga Golding semakin kuat. Pada saat itu, Yule sangat berterima kasih kepada ayah Charlie, apalagi keduanya sedekat saudara-saudara. Selain itu, anak-anak dari 2 keluarga itu adalah laki-laki dan perempuan. Queen Golding, juga dikenal sebagai Nana,
Lebih muda dari Charlie. Dia berusia 1 tahun lebih muda dari Charlie. Jadi Yule mengusulkan agar mereka menjodohkan anak-anak mereka. Dalam keluarga besar, perjodohan dari kecil sangat umum. Tetapi sebagian besar perjodohan ini tidak seromantis dan lugu seperti yang digambarkan dalam film dan drama televisi. Faktanya, sebagian besar perjodohan ini adalah karena ada saling kepentingan. Seperti keluarga Wade dan keluarga Golding. Sedikit sekali pasangan yang dijodohkan benar-benar memiliki emosional. Pada saat itu, ayah Charlie juga tidak berpikir terlalu serius. Dia hanya merasa dia sangat menyukai gadis kecil yang lucu Nana itu. Dan Nana adalah putri dari saudara laki-laki yang baik. Jadi dia secara lisan setuju. Namun karena keduanya masih percaya, hal ini hanya sebatas komitmen lisan dari orang tua kedua belah pihak. Charlie masih ingat bahwa ketika masalah ini terselesaikan saat itu, dia baru berusia 4 atau 5 tahun. Dan dia sebenarnya tidak suka, karena setiap kali kedua keluarga mengadakan pertemuan keluarga, Nana akan selalu mengikuti dirinya. Dia tidak bisa menyingkirkannya, yang sangat menyusahkan. Terlebih lagi, menurut kesannya, gadis ini sangat suka menangis. Setiap kali dia ingin menyingkirkannya, dia akan menangis, yang sangat mengganggu Charlie yang muda dan lucu. Dan juga, setiap kali Nana menangis, ibu Charlie akan teringat dengan serius. Charlie, Nana akan menjadi istrimu di masa depan. Kamu jangan mengungkapkannya. Kamu tahu. Begitu Charlie mendengarnya, dia merasa tidak nyaman. Saat itu, dia menikmati bermain dengan semua jenis senjata mainan setiap hari. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menikahi seorang perempuan, dan berpikir untuk menikahi seorang gadis yang selalu mengikutinya sambil menangis membuatnya semakin menolak. Bagaimanapun, itu adalah episode masa kecilnya. Setelah dia meninggalkan Eastcliff dan tinggal di Aurus Hill, energinya habis memikirkan cara bertahan hidup setiap hari. Dia bahkan tidak sempat memikirkan Nana yang menyebalkan. Namun, tidak disangkanya, gadis kecil yang suka menangis itu sudah berubah menjadi bintang terkenal yang keren dan cantik sekarang. Jika dia tidak menyebutkan nama panggilannya, dia tidak akan bisa menghubungkan dua orang ini bersama-sama. Bab 1375. Sejak Charlie datang ke Aurus Hill, selama bertahun-tahun, dia baru melihat satu teman lama. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Wade, Stephen Thompson. Stephen Thompson yang tiba-tiba muncul di depannya. Melalui Stephen, keluarga Wade memberi M Grand Group dan 10 miliar uang tunai. Namun, setelah itu, dia tidak pernah kembali ke Eastcliff. Sangat menarik, meskipun keluarga Wade memberi uang dan perusahaan, tetapi ketika mereka tahu dirinya tidak ingin kembali, tidak ada keluarga Wade yang datang ke Aurus Hill untuk berdiskusi dengannya. Dalam hal ini, Charlie juga senang. Lagi pula, dia sendiri sangat menolak hidup di dalam keluarga kaya dan kuat. Dia tidak ingin dirinya dan istrinya Claire terlibat di dalamnya. Bisa hidup di Aurus Hill dengan aman dan tidak terganggu seperti sekarang lebih baik daripada dia kembali ke Eastcliff dan menjalin hubungan dengan keluarga Wade. Jauh lebih baik daripada menghadapi persaingan dalam keluarga secara terbuka maupun diam-diam memperebutkan harta triliunan yuan. Dan sekarang, dia telah bertemu dengan teman lama kedua, putri dari sahabat ayahnya yang telah meninggal yang bernama Nana. Oleh karena itu, pada saat ini, Charlie menghela nafas dengan emosi. Kenangan masa kecil kembali muncul di pikirannya. Itu mengingatkannya pada orang tua yang telah meninggal. Charlie terlalu banyak merasakan penderitaan di tahun-tahun ini. Jadi ketika dia memikirkan ayah dan ibunya yang telah meninggal, dia tidak lagi begitu sedih. Dia hanya menghela nafas. Seandainya mereka bukan keluarga kaya, mungkin orang tuanya tidak akan mati muda. Dan dia tidak akan mengalami pasang surut kehidupan ketika baru berusia 8 tahun. Jika 3 orang keluarganya bisa menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, masa kecilnya pasti akan jauh lebih bahagia, bukan? Melihat Charlie mengingatnya, Queen bertanya, "Kak Charlie, kenapa kamu diam saja? Apakah kamu sudah mengingatku?" Baru pada saat inilah Charlie kembali sadar. Dia tersenyum sedikit pahit, dan berkata, "Ya, aku ingat kamu." "Benar, apakah kamu benar-benar ingat? Apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah Kak Charlie?"
Charlie mengangguk dan berkata, "Saya Charlie. Charlie dari keluarga Wade di Eastcliff. Tadi saya tidak mengakuinya karena tidak ingin mengungkapkan identitas ini di depan orang lain." Queen meraih lengan Charlie, menggenggam erat, dan berkata dengan mata merah, "Kak Charlie, ayahku telah mencarimu bertahun-tahun. Sejak Paman Wade dan Bibi Wade dimakamkan di Eastcliff, ayah telah membawaku untuk mengunjungi kuburan mereka. Setiap kali kami ziarah, kami meminta maaf kepada Paman dan Bibi, karena tidak berhasil membawamu kembali." Charlie menghela nafas. "Apa yang Paman Golding lakukan untukku?" Queen berkata dengan berlinang air mata. "Ayah bilang, dia takut kamu berkeliaran sendirian dan menderita. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Paman dan Bibi Wade." Queen melanjutkan, "Ayahku telah mencari di seluruh negeri selama bertahun-tahun. Dia tidak dapat menemukan keberadaanmu. Saat itu, keluarga Wade menyimpan keberadaan dan keadaanmu. Paman Wade dan Bibi Wade. Mereka sangat merahasiakan. Bahkan saat Paman dan Bibi dimakamkan, ayahku bahkan tidak tahu di mana dan mengapa mereka meninggal." Charlie tidak bisa menahan diri untuk mendesah. "Maksudmu, keluarga Wade menyembunyikan informasi ini?" "Itu benar." Queen mengangguk dan berkata, "Setelah kamu meninggalkan Eastcliff bersama Paman Wade dan Bibi Wade, semua informasimu ditutupi oleh keluarga Wade. Tidak ada petunjuk yang ditemukan." Ayahku sangat marah. Dia berteriak di rumah berkali-kali. Dia yakin keluarga Wade menghilangkan semua jejak kaki, pesan, dan bahkan bau di udara keluargamu. Dengan mengatakan itu, bunga pir Queen Golding yang menangis membawa hujan, berkata, "Ayahku selalu ingin menemukanmu setelah dia mengetahui kematian Paman Wade dan Bibi Wade. Tetapi semua file rumah tangga keluargamu di negara ini tidak bisa ditemukan. Informasi identitasmu sama sekali tidak dapat ditemukan dalam sistem kartu keluarga. Saya tidak tahu kamu di mana selama bertahun-tahun." Charlie berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Saya tinggal di Aurus Hill bertahun-tahun." "Ah," Queen berseru, "Kakak Charlie. Kamu Hanai tinggal di Aurus Hill." "Ya," Charlie mengangguk, melihat ekspresi terkejutnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Aku tinggal di Aurus Hill. Apakah aneh?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.